Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Oke, amin. Saya mohon maaf ya teman-teman karena lama banget nggak upload ya. Dan kali ini saya punya kesempatan langsung kita gaskan ke tutorial ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai 5 kesalahan tentang cara melelehkan coklat batangan yang bikin coklat cair jadi rusak ya. Simak sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Oke, karena tutorialnya sangat jelas banget dan langsung bisa dipraktekkan. Oke teman-teman, yang pertama kesalahannya adalah biasanya itu pemula atau yang baru mencoba-coba steam pakai coklat batangan itu biasanya pakai suhu air tinggi ya, atau suhu air panas dengan api menyala terus kemudian airnya mendidih. Nah, kalau seperti ini teman-teman, suhu terlalu panas, coklat itu akan menjadi menggumpal ya teman, nggak bisa lumer karena suhu terlalu panas. Jadi kita harusnya pakai itu air yang hangat saja, kemudian kita aduk pelan-pelan, nanti akan lumer sendiri ya. Beda dengan airnya ketika mendidih, itu namanya merebus ya. Oke, kesalahan yang kedua adalah coklat terkena air ya teman-teman. Jadi kalau coklat itu terkena air itu pada umumnya pasti rusak ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau coklat kemasukan air itu coklatnya jadi menggumpal ya teman-teman, menggumpal, tidak bisa lumer ya, atau coklat kemasukan air, kecipratan air, pokoknya serba berbau air. Kadang juga bisa dikukus, seperti itu ada ya yang pakai metode dikukus ditutup. Tapi ya kalau ditutup itu jangan ya teman, karena air embun, air uapnya itu bisa masuk kembali ke dalam coklat yang kita cairkan. Kalau kita pakai kukus itu memang kita pakai steam, tapi jangan ditutup ya atasnya. Oke, kemudian kesalahan yang ketiga yaitu coklat disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, ini sering banget dilakukan sama ibu-ibu nih ya. Dipikirnya dimasukkan kulkas bisa awet, tahan, aman dari segala macam kan gitu ya. Padahal kalau ditaruh di dalam kulkas itu teman-teman, itu yang satu teksturnya menjadi keras karena dingin, kemudian air embun dari kulkas tersebut itu juga masuk ke dalam coklat yang kamu simpan itu ya. Jadi teksturnya beku teman-teman, teksturnya beku, untuk dicairkan kembali itu agak susah ya. Terus airnya itu juga masuk ya teman, melalui embun-embun itu. Biarpun bunda tutup sama plastik wrap atau apa ya, itu biasanya tetap masuk ya bun, berembun ya. Nah, berembun itu kategorinya di air ya bun. Kalau di steam ulang itu pasti akan menggumpal ya bun, nggak bisa lumer ya. Biarpun jadi lumer tapi biasanya teksturnya agak kasar ya, ada kresek-kreseknya seperti itu. Oke, lanjut untuk kesalahan yang nomor 4 yaitu adalah dicampur margarin ya. Kita mencairkan coklat batangan dicampur dengan margarin. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Memang ada yang bisa untuk yang seperti itu, tapi rata-rata itu tidak bisa ya bun, karena margarin itu ada kandungan airnya ya bun. Ada kandungan airnya. Kalau nggak percaya bunda tumis saja margarin, nanti pasti peletok-peletok. Nah, itu ada airnya. Kemudian margarin sendiri itu ada tekstur rasa ya, kemudian rasanya itu nanti jadi asin ya bun. Jadi coklatnya itu manis legit, kemudian kena margarin jadinya tambah agak sedikit asin, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke masalah nomor 5 ya, yaitu coklat dicampur dengan susu saset. Nah, ini nih mindset yang belum dibuka ya, mindset yang belum coklat dicampur susu saset. Dipikir susu itu bisa tercampur dengan coklat batangan atau coklat cair ya teman-teman. Padahal tidak bisa ya kalau susu saset, kecuali bunda atau teman-teman itu pakai susu UHT. Nah, itu bisa jadinya coklat ganache. Kalau susu saset itu hasilnya pasti menggumpal ya teman-teman. Saya sudah pernah coba dan masih ada sampai sekarang di video di playlistnya, coklat campur susu saset. Bunda boleh diklik dulu di playlistnya, itu ada tutorial lengkap kalau pakai susu saset hasilnya bagaimana dan cara mengatasinya. Kalau coklat sudah menggumpal itu semua saya sudah rangkum di playlist saya ya. Dan saya punya tips lagi nih bun ya, kalau bunda pengen coklat batangan seperti ini ya, yang saya pegang ini, yang saya cetak di di cetakan coklat ini, bunda itu jangan campur dengan minyak atau campur apapun ya kalau pengen nyetak coklat seperti ini ya, yang ada di silikon seperti ini. Nah, ini yang love.
Kalau Bunda pengen seperti ini, itu jangan dicampur apapun untuk coklat cairnya, jadi pakai murni aja. Jadi, fungsinya adalah untuk tekstur coklatnya nanti jadi keras, Bun. Nah, jadi keras, jadi tidak lembek. Kalau dicampur minyak itu nanti dicetak itu biarpun jadi, tapi nanti lumer kembali ya, lumer, apa namanya, lemes ya, loyo. Kalau tidak pakai campuran, kita cetak seperti ini di silikon, silikon apapun ya. Ini dicetak hasilnya itu coklatnya jadi kaku ya Bun. Jadi bisa ditaruh berdiri, miring atau apapun itu bisa. Kalau kita pakai campuran minyak goreng, coklat cairnya kita campur pakai minyak goreng itu nggak bisa berdiri kokoh ya. Jadi kesimpulannya 5 kesalahan coklat ini yang jelas itu yang pertama itu mengenai suhu, kemudian jangan sampai kena air, jangan campur susu saset, jangan pakai margarin. Kalau margarin itu saya sarankan mending pakai minyak goreng aja, itu bisa ya, bagus nanti hasilnya kalau minyak goreng, atau susunya susu UHT ya. Jangan pakai susu saset. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam silikon untuk tekstur keencerannya tuh seperti ini ya Bun. Tidak terlalu cair banget dan ini juga tidak kaku banget ya. Ini nanti kalau dicetak, kalau sudah beku itu hasilnya kayak tadi ya teman-teman. Jadi bisa kokoh. Misalnya ini love-nya ini ditaruh berdiri di atas kue, misalnya dimiringkan atau di apapun itu, coklatnya tetap kokoh ya teman-teman, tidak letoy ya, tidak lembek gitu. Kadang ada tuh kita pakai cetakan yang coklat batangan yang kotak-kotak itu kita berdiriin sebagai aksesoris atau garnish. Itu kalau dicopot itu terus ditempelkan di atas kue itu kadang beberapa menit itu letoy ya teman, karena coklatnya ada kandungan campuran minyaknya. Jadi harusnya saya sarankan itu tidak usah pakai campuran apapun.